Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim 'alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang paling baik di muka bumi ini. Itu salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk memakmurkannya, imma dengan ibadah ataupun dengan majlis-majlis ilmu yang ilmiah dan dengan ibadah-ibadah zikir serta yang lainnya. Mudah-mudahan duduk kita di majlis ini terhitung sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat kita sebagai orang-orang yang memakmurkan rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sabdanya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathumul malaikah ila akhir al-hadis." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka saling mempelajari maknanya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kemudian rahmat dan kasih sayang, serta mereka akan diliputi oleh para malaikat. Teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kelas perdana kita di masjid yang mulia ini, yaitu kelas yang kita insya-Allah akan membahas tentang bahasan tentang adab, ya, tentang bahasan adab. Pada mula pertemuan ini kita akan membaca atau mengambil kuliah kita daripada buku yang alhamdulillah baru selesai kami tulis beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah berkat pertolongan daripada Allah, kemudian melalui kerjasama dengan kaum muslimin, kawan-kawan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini bisa kita cetak beberapa eksemplar, dan selepas itu kita sudah bagikan kepada kawan-kawan perantau di Qatar dan juga di Indonesia. Buku ini teman-teman sedikit tentang sinopsis atau sekilas tentang masalah buku Mata Air yang Jernih, tentang buku Selamat Datang Kematian. Buku ini adalah kumpulan tentang petuah-petuah kehidupan, petuah-petuah tentang adab, tentang zuhud, tentang ar-raqaiq, yakni bahasan-bahasan yang bisa melembutkan hati, melembutkan jiwa. Di mana buku ini kami ambilkan sumbernya rata-rata dari setelah Al-Quran dan Sunnah, setelah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kemudian ucapan para sahabat atau ucapan para ulama-ulama salaf, dan di mana sumbernya dari buku-buku zuhud, dari kitab-kitab ar-raqaiq, kitab-kitab zuhud. Adapun tentang judul buku, judulnya kami beri dengan nama, yaitu Selamat Datang Kematian. Selamat Datang Kematian, di mana ini merupakan terjemahan daripada perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah di dalam kitab beliau Hilyatu Al-Awliya. Beliau mengisahkan tentang kondisi ketika Abdullah ibnu Mas'ud detik-detik beliau akan menghadapi kematian, maka beliau
mengucapkan marhaban bil mauti marhaba. Artinya selamat datang dengan kematian dan selamat datang. Baik. Kalimat ini tentu ma'ruf teman-teman. Ini yang menjadi asas ya, motivasi bagi kami sebagai targhib untuk memulai memberi judul buku, kemudian memulai pembahasan tentangnya. Di mana buku Marhaban bil Maut atau Selamat Datang Kematian ini ya, kami tulis dalam masa mungkin lebih kurang 5 atau 6 bulan. Kemudian bab-bab yang kami susun di sini adalah bab seputar di antaranya bab yang paling penting adalah 3 bab utama. Pertama teman-teman, bisa dilihat di daftar isi bagi yang kawan-kawan yang sudah memiliki buku. Iya. Kalau bab yang kami susun itu ada 5 bab, tetapi bahasan intinya itu tidak keluar daripada 3 bahasan utama. Pertama teman-teman, kita membahas di buku ini dan insya Allah nanti akan kita jelaskan secara ringkas, yaitu bagaimana tentang asal-usul manusia. Asal-usul manusia. Karena mengetahui asal-usul kehidupan ini penting. Ya, mengetahui tentang asal-usul kehidupan penting. Walaupun di sana banyak, walaupun tidak banyak, tapi ada sebagian orang-orang yang memahami salah tentang asal-usul kehidupan. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya kita tercipta dengan sendirinya. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwasanya asal-usul manusia itu berasal dari proses dari proses kehidupan binatang, atau ada yang mengatakan manusia berasal dari kera dan semisalnya. Baik. Nah, kita sebagai muslim kita memiliki prinsip. Kita memiliki prinsip bahwasanya yang paling tahu tentang kehidupan ini adalah Allah Rabbul Alamin, yang disampaikan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana asal manusia? Ini yang kita kupas di buku ini. Satu. Kemudian pada poin yang kedua teman-teman, bab inti yang di buku ini adalah bagaimana seorang muslim menjalani kehidupan. Dan ini lebih kepada targhib dan juga tarhib, yakni motivasi, apa hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, bagaimana kita saling memotivasi dan menguatkan agar kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya, berjalan sesuai kehendak Allah Rabbul Alamin. Kemudian pada poin yang ketiga teman-teman, kita membahas di buku ini yaitu bagaimana seorang muslim menghadapi kematian. Di antara poin-poin yang kami uraikan adalah pertama, bagaimana kiat seorang muslim bahagia dengan kedatangan tamu yang agung, bahagia menanti tamu yang pasti, sesuatu yang tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang selamat daripadanya, yaitu apa? Kematian. Dialah tamu yang penuh dengan kemisterian, tamu yang datangnya tidak dikabarkan, dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan waktunya dia akan bertemu dengan tamu yang mulia itu. Oleh karenanya seorang muslim perlu perlu ada kiat untuk menghadapi tamu yang mulia ini. Baik. Nah, selepas itu teman-teman, setelah poin poin tentang menghadapi kematian, kami memasukkan di sana bagaimana kiat-kiat untuk meraih husnul khotimah, ya, meraih husnul khotimah, apa yang harus kita lakukan agar kita wafat di atas kebaikan, dan selain daripada itu apa yang harus kita jauhkan agar Allah menghindarkan kita dari mati yang jelek, dari akhir hidup yang buruk yang disebut dengan su'u al-khatimah. Su'u al-khatimah. Dan setelah itu kemana roh seorang muslim kemana roh manusia akan berpulang. Dalam masalah roh teman-teman, ini kami tekankan di sini bahwasanya perlu kiranya kita mengetahui tentang kondisi roh. Dan roh teman-teman adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang gaib, di mana dia ada bersama kita, tapi kita tidak bisa mendeteksi apa bentuk zatnya. Kita tidak tahu roh itu seperti apa. Ada yang tahu roh kita seperti apa, Pak? Enggak tahu. Sedangkan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa bentuk roh itu? Zatnya dari apa? Unsurnya dari apa? Dari gas kah? Dari besi kah? Ataukah dari tembaga? Bikinnya dari apa? Enggak tahu kita. Maka Nabi SAW menjawab tentang ruh, ya, qulir ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apabila mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, apa itu ruh? Apa bentuk ruh? Apa bentuk, dari bahan apa dia diciptakan? Maka katakanlah, urusan ruh itu adalah urusan Rabbmu, urusan Allah Rabbul Alamin, dan kalian tidaklah diberi ilmu pengetahuan kecuali sedikit saja. Oleh karenanya teman-teman, masalah ruh, bagaimana bentuk hakikat ruh, bagaimana dia hidup di tubuh manusia di dalam kehidupan ini yang manusia bergerak dengan adanya. Kalau ruh ini memiliki peranan yang penting. Dengan ruh lah disebut namanya manusia. Ketika ruh berpisah dari jasad, nama langsung berganti nama. Apa itu? Mayat. Ketika ruh berpisah dari jasad, maka dia langsung berganti nama mayat. Tidak ada orang menyebut nama kalau orang sudah meninggal itu si fulan, tidak ada. Tetapi orang mengatakan kemana mayatnya? Kemana mayatnya mau apakah mayat sudah dimandikan? Mana kuburan untuk apa? Untuk jenazahnya. Baik. Nah, setelah itu kemana ruh akan berpulang? Kemana ruh akan berpulang? Nah, di sini manusia banyak keliru. Sebagian orang memiliki keyakinan-keyakinan yang mengadopsi keyakinan-keyakinan yang aneh, yaitu mengatakan ruh itu dengan apa bisa pulang ke rumah, roh bisa kembali ke tubuh ke binatang dalam bentuk jelmaan hewan-hewan dan segala macamnya. Bahkan ruh datang ke rumah rumah ahli waris yang baru ditinggalkan. Sehingga dengan keyakinan ini terbukalah berbagai macam fitnah dan canggah daripada kerusakan. Lahirlah amalan-amalan yang aneh, keyakinan-keyakinan yang baru, bahkan tidak jarang menjurus kepada perbuatan kesyirikan yang disebut dengan roh mayat yang pulang. Dan ini tidak benar, teman-teman. Padahal dan keyakinan ini ada, tidak hanya diadopsi oleh oleh orang-orang non-Islam, tapi juga diadopsi oleh sebagian saudara kita umat Islam. Diadopsi oleh saudara kita umat Islam. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya keyakinan roh bisa kembali ke dunia setelah dia meninggal dunia, ini adalah keyakinan dari orang-orang Hindu. Dan ini tidak benar. Makanya kita perlu mengetahui teman-teman bagaimana kemana roh manusia akan pergi setelah dia tiada. Dan di sini kami kupas secara cukup detail lah insya-Allah, dan kami sumberkan dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan setelah itu dari perkataan para ulama-ulama kibar. Ya, dari sumber-sumber yang yang maraji yang asli. Kemana roh manusia akan berpulang. Dan ternyata secara ringkas tentang buku ini, bahwasanya roh manusia ketika bagaimana dia dicabut berpisah dari tubuh, kemudian bagaimana kemana dia akan pulang, ini diperlakukan berbeda oleh Allah antara roh orang-orang beriman, orang Islam yang beriman, dan orang-orang kafir. Tidak sama. Perlakuannya tidak sama. Baik. Kemudian bab berikutnya teman-teman, bab yang keempat yang kami sebutkan di sini, yaitu tentang fikih seputar pengurusan jenazah. Ini kami sebutkan di sini. Kenapa? Karena masalah fikih juga perlu kita ketahui. Disebabkan ada ritual-ritual dalam masalah penyelenggaraan jenazah yang itu dilakukan dengan takalluf, dengan memberatkan sesuatu yang tidak dituntut oleh syariat. Bahkan tidak jarang justru yang sunnah ditinggalkan, yang perkara yang memberatkan justru itu yang dilariskan di tengah masyarakat, yang dikenal dengan istilah adat. Dengan apa? Adat tradisional. Dan terakhir kami sebutkan di sini bab yang kelima, yaitu bab tentang seputar hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dalam pengurusan jenazah, seputar pengurusan jenazah atau seputar kematian. Baik. Inilah poin-poin teman-teman di buku ini yang kami bahas, dan insyaallah taala buku ini akan kita bahas secara cepat, ringkas, tidak panjang-panjang, karena buku sudah alhamdulillah dengan bahasa Indonesia. Tentu Bapak-bapak dan teman-teman bisa membaca di rumah, namun mungkin ada hal-hal yang nanti perlu sedikit penjelasan. Kemudian sesi berikutnya nanti akan kita buka tanya jawab di setiap majelis. Dan saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan buku ini Allah terima sebagai amal ibadah yang tersimpan di sisinya. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada siapapun yang terkait di dalam tercetaknya buku ini. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang kami cintai, ibunda kami yang mendorong kami dengan doa, kemudian dengan motivasi, kemudian juga keluarga kami yang senantiasa mendampingi selama penulisan buku ini, dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan para perantau di Qatar yang telah bekerja sama bagaimana mencetak buku ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua pahalanya di mizan hasanat kita masing-masing atau di timbang kebaikan kita masing-masing, dan akan kita bawa pulang setelah ruh berpisah dengan jasad. Wallahu taala alam. Ini seputar tentang buku, teman-teman. Dan sekarang mari kita lihat setelah daftar isi pada poin muqaddimah di halaman pertama. Di halaman pertama. Baik. Di sini penulis Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan Bismillahi Rabbi yassir wa'in. Artinya, ya Allah, mudahkanlah dan berikanlah pertolonganmu untuk kami. Dan ini biasa, teman-teman, para ulama kita, mereka kalau menulis, mereka biasa memulai buku atau catatan atau risalah-risalah mereka dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah maknanya adalah bentuk tabarruk, yaitu mengambil keberkahan, meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sejatinya tidak bisa seseorang melakukan apapun bentuk kebaikan kecuali dia lakukan karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian makna bismillah adalah dengan aku memulai dengan nama Allah Rabbul Alamin. Ay bismillah abda'u bil basmalah. Ini maknanya. Yassir wa a'in, tolonglah aku ya Allah dan berilah kemudahan. Berilah kemudahan untukku. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang para ulama sebagian ulama memandang sahih, itu beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa, setiap maka dia terputus dari keberkahan. Bapak di rumah enggak? Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, pada mukadimah ini penulis mengatakan dan udah cantik kalau udah cantik. Apa dah kalau cantik ya? Gimana Mister? Suara. Baik, sudah kayaknya. Baik. Mohon kepada kawan-kawan yang bergabung di Zoom untuk mengaktifkan suaranya, ya. Ustaz Mulkir. Baik. Penulis sisi menyebutkan bahwasanya kematian adalah sesuatu yang misteri dan penuh teka-teki bagi siapa saja yang tidak memiliki maklumat yang benar tentang hakikatnya. Oleh karenanya, ada beragam pandangan, tebakan dan keyakinan aneh tentang kematian. Kematian sesuatu yang tentang kematian. Maksudnya di sini kata penulis adalah banyak orang memiliki tebakan-tebakan aneh tentang kematian. Kenapa? Karena dia sesuatu yang misteri. Sehingga mereka apabila tidak memiliki maklumat yang jelas tentang kematian, yang terjadi adalah mereka akan memberikan hal-hal yang aneh. Ya, bahkan mengarang hal-hal yang aneh yang itu agak aneh untuk kita dengar. Ya. Dan ini teman-teman, masalah kematian sangat penting untuk kita ambil urusan, kemudian hal yang perlu kita yakini tentangnya dari sumber agama kita. Tidak boleh kita berbicara daripada akal logika kita, tidak. Iya, kenapa? Karena ini sesuatu yang misteri, sesuatu yang kita tidak tahu, tidak bisa masuk kepada teka-teki dan logika manusia. Oleh karenanya dia ada, akan tetapi untuk mengetahui bagaimana hakikat tentang kematian, perlu kiranya setiap muslim kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Baik. Kemudian penulis menyebutkan kematian sesuatu yang pasti menemui seluruh makhluk yang bernyawa tanpa terkecuali anak Adam. Dan ini menunjukkan bahwasanya seluruh alam semesta ini, makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan merasakan kematian. Tidak hanya khusus manusia, bahkan hewan, bahkan para malaikat, jin, para hewan, jin, kemudian makhluk lainnya seperti para malaikat, mereka semuanya akan menemukan dengan kematian. Siapa yang tidak mati, teman-teman? Hanya satu saja, yaitu Allah Rabbul Alamin. Huwal Hayyu Al-Qayyum. Hal itu dibenarkan oleh argumentasi akal dan petunjuk wahyu dalam kurung An-Naql. Dari sisi akal, hal itu diakui oleh semua manusia bahwa kehidupan mereka tidak kekal abadi. Ya, tidak satu pun manusia yang hidup abadi di dunia ini. Semuanya akan bertahap menuju titik kerusakan. Kondisi kuat akan berangsur lemah. Kegagahan, kecantikan akan perlahan akan memudar, sehingga semuanya akan menemui yang namanya ajal serta kematian. Ini dari sisi
dari sisi apa? Logika, realita. Tak ada orang yang bertahan di dunia ini, Pak. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pejabat, mau orang terkenal, mau orang tidak terkenal, pasti dia menemukan tamu yang agung itu. Kemudian yang kedua, dari sisi nakal. Sangat banyak dalil penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang sahih bahwasanya kehidupan manusia pasti berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Baik. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 8 Allah berfirman, "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan. Ini dalil menunjukkan manusia membutuhkan makanan. Enggak ada manusia yang tidak makan, ya. Baik. Dan makanan adalah makanan yang ma'ruf. Kalau ada pula orang makanan besi makanannya, ini tidak benar. Makanannya adalah makanan yang ma'ruf yang sesuai untuk kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan air kita di ayat ini adalah wa ma kanu khalidin, dan tidak seorang pun dari mereka yang hidup kekal abadi. Tidak seorang pun yang hidup kekal abadi. Baik, orang yang saleh ataupun orang yang taleh. Orang yang bejat ataupun orang yang baik, semuanya pasti binasa, menemukan kematian, dan tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Kemudian terkait dengan kelemahan, manusia diciptakan dari posisi yang kecil, lemah, kemudian remaja, dewasa sampai pada puncak kekuatan, setelah itu mulai menurun dan berujung dengan usia tua, beruban langsung, dan selepas itu mereka akan menemukan ajal, kematian. Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ayat yang sangat mulia. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah lemah itu menjadi kuat. Dan kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat itu kembali menjadi lemah dan beruban. Ini proses, coba perhatikan Bapak Ibu, teman-teman yang muliakan Allah. Bagaimana Allah rinci, detail di dalam menjelaskan proses kehidupan manusia yang berlaku sebagaimana adanya. Kita dari awal kecil, lemah, kemudian bertahap menjadi kuat, dewasa, sampai usia puncak kekuatan di usia 40 tahun umpamanya. Selepas itu kita mulai berangsur lemah. Enggak ada orang yang makin tua makin kuat, enggak ada, Pak. Yang ada itulah makin tua makin lemah. Dan ini akan kita temui semua. Dan setelah itu Allah berfirman, dan Allah menciptakan apa yang dia kehendakinya, dan dialah Allah yang mengetahui lagi maha kuasa. Berkata seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Muawwal rahimahullah. Beliau dalam syairnya yang terkenal, wa ma halatuna illa thalath syababun thumma syaibun thumma mautu wa akhiru ma yusamma al-mar'u syaikhan wa yatluhu minal asma'i mayyitu. Perhatikan teman-teman. Al-Imam Abu Bakar bin Muawwal rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat tadi dalam bentuk syair. Kata beliau, kondisi kita tidak lain kecuali salah satu dari 3 keadaan. Pertama, syababun, anak muda, usia muda. Thumma syaibun, kemudian setelah itu lantas menjadi tua, beruban. Thumma mautu, kemudian wafat. Wa akhiru ma yusamma al-mar'u syaikhan, dan akhir nama yang disandang oleh seseorang, oleh semua manusia adalah tua renta. Ini akhir nama. Wa yatluhu minal asma'i mayyitu. Nama berikutnya mereka akan disebut dengan mayat. Perkataan ini disebutkan dinukilkan dari kitab Az-Zuhud Al-Kabir karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik. Kematian teman-teman yang kita hidup di saat ini sebelum kita mati, ini adalah masa yang sangat menentukan. Di mana orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menjadikan kehidupannya sebagai sebab bekal untuk selamat dari neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesuksesan yang sebenarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa saja yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Baik. Kehidupan ini teman-teman, layaknya perjalanan yang sangat panjang. Dan semua kita sadar bahwa setiap kita pasti akan menunggu gelas kematian. Kita akan berpindah menuju halte kehidupan berikutnya. Namun amat disayangkan, kesadaran itu sering tidak berbanding lurus dengan usaha persiapan bekal menujunya. Kita menyaksikan bagaimana ajal dan kematian menjemput orang-orang di sekitar kita setiap waktu. Iya, kadang kita dengar fulan meninggal, teman kita meninggal, bapak fulan meninggal, pegawai itu meninggal. Hampir setiap waktu. Bahkan kita ikut melayat menghadiri jenazah mereka. Saban waktu dengan berbagai bentuk dan sebab. Kemarin dan hari ini kita telah mendengar telah wafat si fulan. Dan boleh jadi sebentar lagi atau esok hari nama itu akan berganti dengan nama saya, nama Anda, dan nama kita semua. Sejatinya setiap manusia sedang berada dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pastilah kalian akan menemuinya. Inilah realita kehidupan teman-teman. Saya dan kita semua, bahkan orang yang hadir di planet bumi, detik ini, semua kita adalah kadhan ila rabbina fanulaqi. Kita sedang berjalan setahap demi setahap menuju Allah Rabbul Alamin. Dan sekejap lagi kita pasti akan menemukannya. Pasti akan berjumpa dengan Allah. Nah, perjumpaan itu sesuatu yang pasti, jangan dijadikan perjumpaan yang remeh, tidak. Tapi mestilah seorang yang berakal, dia akan menjadikan bagaimana pertemuan saya dengan Allah Rabbul Alamin menjadi pertemuan yang menyenangkan. Inilah yang kami menjadi motivasi kami menulis buku bagaimana seorang muslim bisa menjadikan mengucapkan kata selamat datang wahai kematian. Ini bukan kalimat yang untuk menyombongkan diri, tidak. Bukan kalimat untuk kita berani terhadap kematian, tidak. Semua orang asalnya takut kepada kematian. Akan tetapi seorang muslim punya konsep bagaimana saya menjadikan kehidupan saya ketika tamu itu kelak datang, saya berbahagia dikala menjemputnya. Barangkali teman-teman ketika melihat judul buku ini banyak orang akan takut ya Pak. Karena judulnya Judulnya agak sedikit sedikit tidak disenangi bagi orang-orang yang tidak menyenangi. Itu orang-orang yang mungkin tidak punya konsep tentang kehidupan dan tidak tahu kemana mereka akan berpulang, ya, maksudnya tidak siap dengan kematian, mereka mungkin tidak senang, tidak selesa melihat melihat judul buku ini, Selamat Datang Kematian. Ini kan seakan-akan sesuatu yang ngeri, sesuatu yang menakutkan. Tetapi seorang muslim tidaklah demikian. Oleh karenanya banyak sekali athar-athar, nanti akan kita baca di buku ini insya-Allah, bahwasanya orang-orang terdahulu, kenapa rahasia mereka teman-teman? Mereka tidak takut dengan namanya mati. Iya. Fitrah mereka takut dengan kematian. Tetapi ketika menghadapi dia ada di depan, mereka tidak ada merasakan kegentaran. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka yang begitu cepat terjun ke gelanggang-gelanggang yang di sana sangat besar peluang kematian menjemput mereka. Seperti peperangan, ya, pertempuran dengan musuh-musuh. Mereka masuk ke kancah peperangan. Semoga Allah membalas kebaikan Rasulullah dan para sahabat yang telah menjadikan agama ini sampai kepada kita. Ya. Kenapa demikian teman-teman? Karena mereka punya konsep tentang hidup. Mereka tahu dengan apa tujuan hidup ini. Dan mereka tahu dengan namanya kematian. Dan kemana roh mereka akan berpulang. Sehingga tidak ada rasa gentar sedikit pun. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu dengan hal ini. Dalam yang saya maksud adalah khusus orang-orang kafir. Mereka adalah orang yang paling benci dengan kematian. Orang-orang kafir paling benci dengan kematian. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya kalau mati, maka urusan mereka selesai. Jadi, berakhirlah surga dunia mereka, dan mereka akan memulai kehidupan yang penuh dengan azab dan kesengsaraan. Baik. Kemudian berikutnya di sini teman-teman, adapun penulis menyebutkan hadis tentang bagaimana kondisi pesan Nabi SAW dalam cara kita menghadapi kehidupan. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang di dalam perjalanan. Bagikan seorang musafir. Apa maksudnya teman-teman? Orang asing maksudnya orang yang tinggal bukan di negerinya. Kayak saya, bapak kita ini kita orang asing di sini, Pak. Ya, Abu Ikram, Bapak Jawahir, kemudian Pak Agus Salim, semua kita di sini adalah orang-orang asing. Kenapa? Ini bukan negeri kita, bukan tanah kelahiran kita di sini. Ini nama orang asing. Biasanya kalau orang asing, Pak, apa yang dilakukan? Orang yang kalau tinggal pergi ke tempat negeri yang asing, mereka tidak akan memberatkan perjalanannya. Mereka tidak akan besar obsesinya untuk membangun sesuatu yang hebat di negeri asing. Kenapa? Bukan negerinya. Kita kalau tinggal di Qatar ini, Pak, apa ada obsesi kita mau bangun rumah? Bangun rumah besar-besar, bikin tingkat 3. Ada pengen enggak gitu, Pak? Enggak pengen. Kalau pengen di mana, Pak? Ya di kampung halaman. Itulah kondisi orang asing. Yang kedua, jadilah kalian seperti orang safar. Apa maksudnya, Pak? Orang yang safar, kita kalau safar itu, Pak, pingin bawa bekal sebanyak-banyaknya sehingga ribet, atau pingin bawa bekal seringan-ringannya sehingga perjalanan kita cepat. Mana yang kita pilih, Pak? Tentu pingin bagaimana membawa mempacking bekal sesederhana mungkin. Kita tidak pingin apa? Tidak pingin banyak-banyak. Inilah kondisi orang yang sedang bersafar. Demikian pula kehidupan. Demikian pula kehidupan. Jadilah kita di dunia ini jangan terlalu banyak obsesi yang membuat kita akan berat ketika pulang ke kampung halaman. Ini maksud daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan Nabi ini diterima oleh Ibnu Umar dan beliau menambahkan nasihat yang baik. Apa kata Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiril sabah." Jika kalian berada di waktu pagi, jangan kalian mengundur-undur kebaikan untuk melakukannya sampai datang waktu sore. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kalian berada di waktu sore, waktu pagi, jangan kalian tunggu waktu sore. Kalau waktu sore, jangan tunggu mesti waktu pagi. Ada niat kebaikan, Pak, sudah terbetik di dalam hati kita, segera lakukan. Contoh, saya pengen baca Quran pagi ini, maka lakukan segera. Jangan tunggu sampai waktu zuhur. Kenapa? Tidak ada jaminan zuhur kita masih hidup. Ketika kita pengen bersedekah, saya pengen saya pengen berwakaf, bersedekah, berinfak, saya ingin membangun rumah singgah untuk para Ibnu Sabil, saya ingin membangun masjid, membangun musalla. Sudah ada niat itu terbetik, berarti itu adalah sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu, tunggu dulu saya nanti punya tabungan sekian, punya investasi sekian. Tidak, lakukan segera. Kenapa? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Taib. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatik lima radik. Hendaklah engkau mengambil masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan ambillah, manfaatkanlah kehidupanmu untuk bekal kematianmu. Sampai di sini paham, Pak? Paham ya? Inilah bagaimana cara ideologi berpikir orang-orang pendahulu kita, orang-orang mulia sebelum kita. Mereka menjadikan dunia ini benar-benar sebagai jembatan agar mereka pulang bahagia kelak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlalu banyak obsesi dunia, tetapi mereka adalah orang yang paling semangat. Iya, mungkin bahasa lainnya, Pak, dalam tanda kutip ya, paling rakus di dalam hal kebaikan akhirat. Namun dalam masalah dunia obsesi mereka sangatlah pendek. Cukup sebagai batas bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa kata beliau? An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa berada sebagaimana seorang yang musafir. Walaysa lahum hattu an rihalihim illa fil jannati aw fin nar. Dan batas akhir dari perjalanan mereka adalah di surga atau di neraka. Pilihan manusia kalau sudah kembali ke kampung halaman, maksudnya kembali ke akhirat, maka pilihan mereka halte tempat peristirahatan mereka hanya 2 saja, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Kalau tidak al-jannah, kalau tidak finnar. Itu halte, tidak ada yang ketiga, Pak. Tidak ada orang yang ketiga, mampir kita tinggal di bagian pojok, tidak di surga, tidak di neraka. Namanya apa?
Al-manzilah bainal manzilatain, enggak ada tuh, Pak. Ya, saya tinggal di pojok-pojok aja, saya tidak masuk neraka, saya juga tidak masuk surga. Terus di mana di pojok? Enggak ada itu. Tempat manusia kembali hanya dua saja. Kalau tidak di surga, ada kehendak itu di neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, petua-petua seperti ini, teman-teman, hendaklah menjadi renungan bagi setiap muslim. Menjadi renungan bagi kita, bagaimana melembutkan hati, mengetuk hati, menjadi pengobat bagi hati yang keras. Menjadi pengobat bagi hati kita yang lalai. Selama ini mungkin kita terlalu besar obsesi terhadap dunia, sehingga kita melalaikan bekal untuk pulang ke kampung halaman kita. Dunia ini, kata penulis, bukan tujuan orang-orang mulia. Perhatikan teman-teman, di halaman ketiga. Dunia bukan tujuan obsesi orang-orang mulia, namun ia hanya tempat berbekal sementara. Tidak seorang pun yang berangan-angan hidup berkekalan di negeri yang fana ini, di negeri yang fana, kecuali orang-orang rendahan yang benci perpisahan dan lupa negeri asalnya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir, faqama wa qad athara fi janbih." Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tidur di atas sebuah tikar anyaman yang keras. Ketika beliau bangun, terlihat bekas pada badan beliau. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas anyaman, Pak. Anyaman maksudnya anyaman itu semacam tikar karpet yang dianyam dari daun kurma. Sehingga beliau tidur di atas itu. Coba lihat, Nabi SAW adalah raja, manusia paling mulia, lebih mulia daripada raja-raja yang pernah ada di muka bumi ini. Meskipun demikian, Nabi SAW pernah tidur di atas tikar, di mana fisik beliau yang mulia, fisik beliau yang begitu indah, mendapatkan bekas karena sebab hanya tidur di sebuah anyaman dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma. Kemudian kami berkata kepada anak Rasulullah, "Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengizinkan kami bikinin untukmu sebuah kasur yang empuk? Mungkin ditaruh, kalau masa dulu kan belum ada kapas seperti sekarang ya Pak. Dahulu itu masa sabut. Jadi kasur orang masa itu Bang Andrian, kasur yang kita hari ini kan empuk-empuk ya Pak. Spring bed lah mungkin harganya ribuan real. Kalau di masa dahulu pengen empuk Pak, itu mesti dikasih sabut. Tahu sabut? Kayak sabut itu, sabut kurma. Itu agar lebih empuk. Coba perhatikan Pak, apa jawaban Nabi SAW? Bagaimana respon Nabi SAW mendengarkan tawaran daripada sahabat yang mulia ini? Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaanku di dunia ini, kata Nabi SAW, kecuali seperti seorang pejalan kaki yang berteduh sejenak di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat sebentar untuk melepaskan keletihan, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Inilah hakikat saya di dunia ini. Perhatikan Pak, bagaimana orang yang sangat mulia, qudwah kita, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau bersikap terhadap dunia dan cara pandang beliau terhadap kenikmatan dunia. Bagaimana cara pandang Nabi SAW kepada atau terhadap kenikmatan dunia. Ya. Bagaimana pandang beliau terhadap dunia. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Sebab sekarang Pak, adakah di antara kita yang tidur di atas anyaman? Tidak ada. Tidak ada. Rata-rata pakai kasur. Minimal walaupun kasurnya berapa senti. Ya, bahkan ada yang lebih keren metrosnya. Kalau pas kita mau tidur ngambung dulu beberapa kali. Kenapa? Saking empuknya. Nabi SAW orang paling mulia, namun dunia tidak menjadikan ada di hati beliau. Apakah beliau tidak mampu? Mampu Pak, seorang raja. Kalau beliau bilang kepada sahabat, maka semua para sahabat akan mengumpulkan harta untuk beliau. Tapi itu tidak dilakukan. Kemudian berikutnya, penulis menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana orang-orang yang berakal terhadap dunia ini. Kata beliau, wal aqil ya'lamu anna as-safara mabniyun 'ala al-mashaqqah. Orang yang berakal mereka sadar bahwa perjalanan selalu ada kesulitan. Iya, selalu ada kesulitan. Wa rukubul akhtar, dan selalu dikelilingi oleh
terancam berbagai bahaya. Kita kalau safar, Pak, kalau safar, kondisi itu adalah kondisi yang menyulitkan. Ada orang safar enak? Nggak ada. Yang namanya safar pasti menyulitkan. Nabi SAW tentang ketika mengomentari tentang safar, apa kata beliau? As-safar, apa namanya? Al-masyaqqah. Iya. Bahwasanya safar itu adalah kesulitan. Safar itu adalah kesulitan. Oleh karenanya di dalam safar syariat agama kita yang mulia memberikan keringanan demi keringanan. Contoh kalau sholat 4 rakaat bisa dijadikan 2, diringkas. Kalau yang 2 waktu bisa dijamak. Ini menunjukkan syariat memberikan rukhsah. Kenapa? Karena syariat tahu bahwasanya safar itu menyulitkan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berakal mereka sadar bahwa perjalanan itu pasti ada kesulitan dan terancam dengan berbagai bahaya. Berapa banyak Pak di antara kita pas mau berangkat safar jauh, kita masih bersalaman, masih bersendaguru dengan anak-anak dan istri kita. Setelah safar beberapa kilo, tiba-tiba dikabarkan oleh orang lain, si fulan sudah kecelakaan meninggal dunia. Oleh karenanya apa? Safar itu di samping sulit, dia dikelilingi oleh apa? Ancaman demi ancaman. Oleh karenanya kalau kita safar, maka kita hendaklah menitipkan anak dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah di mana tempat sebaik-baik tempat penitipan yang tidak akan Yang tidak akan hilang. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa minal muhal, perhatikan, dan di antara hal yang tidak mungkin, sesuatu yang agak sulit dicapai, adatun, ini sesuatu adat yang sulit untuk dicapai, an yatluba fihi, ya, an yatluba fihi nasimun wa ladzatun wa rahah. Kalau ada pula orang-orang yang menginginkan di safar itu pengen enjoy, pengen lebih lezat, merasakan rehat yang sempurna, ini mustahil dicapai. Namanya safar pasti apa? Sulit. Kalau kita umpama pulang Pak dari Qatar ke Indonesia menggunakan pesawat maskapai Qatar Airways, ambil VVIP, itu senyaman-nyamannya Pak. Apakah lebih nyaman daripada di rumah? Enggak. Ya, mungkin kita bisa ambil VIP, bisa tidur sedikit, jarak berapa, di ketinggian sekian 1000 kaki, sekian 10.000 kaki. Oh, ternyata awak pesawat mengatakan, oh tolong dipasang seatbelt. Kenapa? Karena kita pesawat lagi ada apa? Lagi ada gangguan. Ada kecemasan di situ. Mana tahu akan menabrak es yang sudah membeku atau menabrak awan yang kencang sehingga bisa berakibat sesuatu yang fatal, bahkan nyawa tantangan. Nah, oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin kita meraih tingkat kenyamanan yang sempurna. Innama dzalika ba'da intihai safar. Namun semua itu kenyamanan, kesenangan, istirahat yang sempurna, tidak ada lagi rasa kecemasan dan ketakutan, tidak akan bisa diperoleh ba'da intihai safar, setelah safar selesai. Apa maksud perkataan Ibnu Qayyim ini, teman-teman? Ini kinayah yang memberikan bahwasanya hidup di dunia ini pasti ada pancaroba. Ada kesulitan, ada kesedihan, ada musibah, ada hal-hal yang datang kepada kita yang tidak kita inginkan. Ada enggak Pak? Pasti. Saya dan kita semua merasakan. Orang yang kita cintai, betapa banyak orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang masih kita berharap hidup bersama dengannya 10-20 tahun ke depan. Ternyata pekan depannya sudah dipanggil oleh Allah SWT. Anak-anak yang begitu kita sayangi, anak-anak yang imut, yang buah hati kita, sedang lucu-lucunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita geluti, job yang mungkin job yang begitu tinggi kita peroleh, tetapi tiba-tiba ada saja orang yang melengsarkan, di PHK lah segala macamnya. Artinya apa? Kehidupan dunia ini Pak, tidak ada namanya kesempurnaan kenyamanan yang sempurna, tidak ada. Sakit pasti ada. Rakyat sakit, para raja sakit, Emir Qatar hafizahullah sakit, mencerit juga beliau barangkali diserang juga oleh penyakit, beragam penyakit. Semoga Allah menjaga beliau. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah semua orang yang ada dalam kehidupan dunia ini pasti tidak bisa meraih kesempurnaan yang sempurna, kenyamanan yang sempurna. Kapan itu bisa diraih, Pak? Setelah kita berada di dalam surga. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasnawaih rahimahullah, dia pernah berkata, qasadtu Aba Abdillah fi Khurasan. Aku pernah mengunjungi Imam Ahmad, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal di Khurasan. Dan dia saya salah membaca.
kata Muhammad bin Hasan, aku pernah mengunjungi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di saat itu, di saat yang sama datanglah seorang lelaki kepada beliau yang berasal dari Khurasan. Khurasan di mana, Pak? Di mana Khurasan? Iran sekarang ya, Persia. Iran. Itu Khurasan namanya. Imam Ahmad di mana waktu itu? Kalau saya tidak keliru, beliau berada di Baghdad, ya, berada di Irak. Jadi Irak dengan Iran nih, jarak berapa jauh? Berapa jaraknya, Pak? Irak dengan Iran? Nah, ada mungkin ratusan kilo mungkin ya. Saya tidak tahu persis. Mungkin ada 100 kilo. Kemudian di saat yang sama ada seorang lelaki penduduk negeri Khurasan. Ia berkata, apa kata beliau? Kata orang ini kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyah daripada Imam Ahmad bin Hanbal karena anak beliau namanya adalah Abdullah. Anak beliau yang paling besar namanya Abdullah. Apa katanya? Qasadtuka min Khurasan. Wahai Abu Abdillah, aku sengaja datang mengunjungi jauh dari negeri Khurasan. As'aluka an mas'alatin. Agar aku bisa bertanya kepadamu tentang suatu persoalan. Maka Imam Ahmad menjawab, sal. Kalau begitu tanyalah apa yang kau inginkan. Apa pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Apa kata orang ini? Ya Aba Abdillah, mata yajidil abdu ta'mar raha. Wahai Abu Abdillah, kapankah seseorang hamba akan merasakan istirahat, nikmat yang sempurna, istirahat yang tidak lagi diselingi dengan rasa cemas dan ketakutan? Kapan itu? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Beliau berkata, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah, yaitu tatkala seseorang hamba pertama sekali meletakkan kakinya di tanah surga, di tanah surga. Inilah pertama sekali seseorang akan menemukan kehidupan yang sebenarnya, yaitu apa? Kehidupan yang tidak lagi diselangi dengan kesedihan. Kenapa? Karena ketika seseorang menginjak tanah surga, Pak, di mana yang aromanya bisa tercium dari 500 tahun perjalanan, itulah kenikmatan yang abadi, yang tidak lagi diselingi dengan apa? Rasa sakit, kecemasan, apalagi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang masuk surga, wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, yakni penduduk surga, bila mana mereka telah masuk ke dalam surga, ucapan yang pertama sekali mereka ungkapkan apa, Pak? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami segala bentuk kesedihan dan kesusahan. Tidak ada lagi rasa takut. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami adalah Rabb yang maha pengampun, lagi maha berterima kasih. Kemudian di penutup mukadimah ini, penulis mengatakan, orang yang datang suatu saat akan pulang. Yang telah pergi sudah menemui janji Rabbnya. Maka belajarlah mengenali tujuan kedatangan, mengolah modal untuk perbekalan, agar hidup mengenali jalan menuju kampung halaman. Oleh karenanya, manusia dengan fitrah yang suci, akal yang sehat, pasti memiliki pertanyaan besar tentang dirinya. Dari mana ia berasal, untuk apa ia diciptakan, dan kemana dirinya akan berpulang sebagai akhir perjalanan, sebagai batas akhir perjalanan hidup. Untuk menjawab pertanyaan itu, membutuhkan jawaban dari sumber yang benar, sumber yang autentik, agar jawaban sesuai dengan harapan dan kenyataan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menelusuri perjalanan wahyu yang suci, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang difahami oleh generasi terbaik dari umat ini, atau generasi terbaik dan para ulama umat ini. Kemudian penulis menutup mukadimah di sini, wallahu waliyu at-taufiq. Inilah mukadimah tentang buku ini, teman-teman. Bahwasanya kita sudah nampak secara garis besar kehidupan manusia tidak akan bertahan lama dan pasti akan berujung dengan apa? Dengan kematian. Dan inti daripada buku ini, kita akan mengenali dari mana manusia berasal, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini, dan setelah itu apa yang mesti kita lakukan untuk perbekalan menghadapi kematian dengan perjumpaan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya teman-teman seputar mukaddimah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pekan berikutnya kita akan bahas kupas buku ini secara ringkas mulai dari bab pertama. Mudah-mudahan beberapa kali pertemuan insyaallah buku ini bisa selesai kita tamatkan bahasan bersama, dan selepas itu kita akan lanjutkan nanti kepada kitab-kitab zuhud yang lainnya, ya, kitab-kitab zuhud atau kitab-kitab adab dan raqaiq yang lainnya. Demikian, Allah taala alam, semoga bermanfaat untuk kami dan kita semua. Adapun buku teman-teman, ini adalah karya, ya. Kami cuma bisa menukilkan dari dalam bentuk narasi dari buku-buku atau sumber-sumber yang ada. Kalau sekiranya teman-teman dan bapak-bapak siapapun yang mendengarkan suara ini yang sempat sampai buku kepadanya menemukan kesalahan, menemukan kekurangan, maka tolong diberi kabarkan, sampaikan kepada kami agar kelak bisa menjadi sebagai bahan perbaikan bagi kami untuk di masa mendatang. Namanya manusia, tidak ada yang luput dari gawa dan khilaf, tidak ada yang gading yang retak. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah hanya ingin menjadikan al-ismah atau sesuatu yang benar-benar terjaga daripada kesalahan hanyalah untuk kitabullah, Al-Quran. Itu terjaga, tidak ada kesalahan. Adapun karya manusia pasti dibubuhi dengan cacat dan kekurangan. Kalau ada kesalahan, tolong disampaikan kepada kami, dan kami ucapkan sekali lagi kepada siapapun yang bekerja sama dalam menyebarkan buku ini, jazakumullahu khairan. Semoga menjadi amal pahala yang tersimpan di timbangan kebaikan kita bersama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan teman-teman, kalau ada tanya jawab kami buka waktu.